Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu atletik ya. Kata kunci di bab ini adalah atletik, variasi gerak, spesifik jalan, lari, lompat jauh dan tolak peluru dalam berbagai permainan sederhana. Perbedaannya dengan kelas 7 adalah kalau di kelas 7 itu gerakan dasar, kalau di kelas 8 sudah mulai gerak variasi gerakan. Kemudian tujuannya ya agar peserta didik memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan atletik, yaitu gerak spesifik jalan, lari, lompat jauh, dan tolak peluru dengan variasi yang baik serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Oke, ya, kita bahas kalau jalan cepat kita bahas dulu mulai dari jalan cepat ya. Jalan cepat, kemudian mulai dari pemahaman, pembelajaran, kemudian sampai dalam permainan sederhananya. Oke. Untuk sejarah atletik saya rasa tidak perlu dibahas terlalu panjang lebar ya, karena di kelas 7 sudah pernah dibahas ya. Kalau sejarah atletik di kelas 8 itu cuma tambahan saja, tapi pada intinya masih sama dengan materi di kelas 7. Baik, sekarang kita belajar tentang atletik ya. Lebih tepatnya jalan cepat. Atletik nomor jalan cepat. Nah, gerak spesifik kaki pada saat jalan cepat terdiri dari beberapa fase atau beberapa gerakan ya. Yang pertama adalah fase topang tunggal, merupakan fase menyiapkan percepatan dan termasuk persiapan untuk menempatkan kaki dari tungkai yang bebas. Pada fase ini dapat dilakukan dua cara. Nah, ini fase topang tunggal itu adalah posisi badan ditopang oleh salah satu kaki. Nah, ini gerak spesifik topang depan. Penempatan kaki depan aktif dengan gerak penyiapan ke belakang. Fase penambahan sesingkat mungkin, lutut tungkai depan diluruskan, tungkai diayun melewati tungkai topang depan dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan tetap rendah. Nah, jadi yang namanya fase topang tunggal itu adalah seperti ini, bisa dilihat di gambar bahwa posisi badan ini ya, ini badan. Nah, itu ditopang oleh satu kaki. Di sini yang nopang kaki kiri. Ya. Ini namanya fase topang tunggal. Nah, kemudian gerak spesifik topang belakang. Nah, tungkai topang tetap lurus. Nah, artinya yang menopang badan itu tetap lurus. Kemudian kaki dari tungkai topang mengarah ke depan dan menggulir sepanjang sisi luar telapak kaki sampai ujung jari kaki. Nah, tungkai bebas melintasi tungkai topang dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan agar tetap rendah. Kaki depan diletakkan pada tumit. Nah, ini dari topang di gambar ini ya. Di gambar 3.2 ini topang belakang ya. Topang belakang persiapan mau jalan. Nah,
Di jalan cepat itu kan semua kaki harus menapak, tidak ada momentum melayangnya. Ya, berbeda dengan lari. Nah, ini bergantian terus untuk menopang badan sampai ke depan. Ya, itu. Kemudian fase topang ganda. Nah, bisa dilihat di gambar titik 3.3 ini fase topang ganda ya. Ini posisi badan berada di topangan kaki kaki kanan maupun kiri, atau berada di topangan kedua kaki ya. Yakni perlunya mempertahankan kontak dengan tubuh setiap saat. Dengan prinsip dasar gerak sebagai berikut. Kaki depan mendarat dengan lembut pada tumit, sedangkan kaki belakang posisi tumit diangkat. Kedua lengan berayun bergantian. Nah, jadi posisinya ini. Yang kaki melangkah itu di depan, ini tumitnya di menapaknya mulai dari tumit. Kemudian yang kaki belakang tumitnya ini sudah mulai diangkat, tetapi ingat ujung kaki ini masih menyentuh lantai, sehingga tidak ada momentum melayang dan terhindar dari diskualifikasi. Nah, sekarang ini kita lihat spesifik lagi dalam gerakan pendaratan telapak kaki pada jalan cepat. Ya. Pada jalan cepat ini ya lebih lanjutan dari gambar 3.3. Nah, pada gambar 3.4 ini dilihat secara detail ya, bagaimana posisi kaki ini dari belakang ya. Ini kaki kanan ya. Yang ini kaki kiri. Nah, yang ini. Nah, terlihat telapak kakinya itu nanti akan membentuk garis lurus seperti ini. Nah, kemudian di sini terlihat ya, kaki berjalan secara bergantian kanan kiri terus. Nah, pendaratan telapak kaki jalan cepat sebagai berikut. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kedua kaki ditempatkan sebaris dengan jari kaki mengarah ke depan. Nah, sentuhan pada tanah dimulai dari tumit menggulir sepanjang sisi. Jadi semua sisi, kemudian sisi luar ini ya. Nah, kemudian dorongan berasal dari bola kaki dan diikuti oleh menggulirnya ke ujung ibu jari kaki. Nah, jadi ini kemudian dorongannya cukup dari mata kaki. Kemudian secara bergantian. Nah, pembahasan kaki sudah selesai. Sekarang pembahasan pinggul ya. Gerak spesifik gerak pinggul jalan cepat adalah menggerakkan pinggul secara wajar dengan berjalan cepat untuk menempatkan kaki dan panjang langkah secara optimum ya. Jadi gerakan pinggul ketika orang jalan itu pinggulnya akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, itu digerakkan secara wajar ya, jangan berlebihan ya. Nanti kalau berlebihan jatuhnya goyang pinggul ya, bukan jalan cepat. Nah, gerakan pinggul ke samping dapat dilihat namun tidak harus berlebihan. Fleksibilitas pinggul dalam jalan cepat sangat penting ya. Kalau di secara anatomi pergerakan tulang lumbales ya, itu sangat penting. Kemudian gerakan turun naik pinggul berlawanan dengan gerakan ayunan lengan. Nah, jadi ini ketika pinggul ini ya, ini naik ke atas. Nah, kemudian tangannya yang sini turun. Kalau pinggul yang sini turun, tangan yang kiri juga turun. Nah, maksudnya seperti itu ya. Oke,
kita berlanjut ke gerak spesifik gerakan lengan. Nah, ini gerakan lengan pada jalan cepat bertujuan untuk mempertahankan momentum ke depan dan menjaga keseimbangan. Karena kalau di dalam lomba atletik itu kan lintasan itu lurus, ya, memiliki lintasan, masing-masing atlet memiliki lintasannya sendiri, tidak sendiri-sendiri, tidak boleh merambah ke lintasan yang lain. Nah, kalau dilihat di gambar 3.6 gerakan lengan jalan cepat, ya, itu kalau dari atas seperti ini lengan kanan, ya, ditekuk kemudian diarah ke belakang. Ini lengan kiri mengayun di depan dada, ya. Saat lengan digerakkan, posisi badan kita itu, yang terutama yang bagian atas itu harus tetap rileks. Bahu turun, ya, itu untuk memberikan keseimbangan turunnya panggul yang berlawanan. Sudut sikunya 90 derajat dan dipertahankan dekat dengan badan. Gerakan kedua tangan bergerak tidak lebih rendah dari pinggang, ya, atau lebih tinggi dari bahu. Jadi posisinya itu tidak boleh terlalu ke bawah, di bawah pinggang, ya, telapak tangan kita itu pergerakannya. Lengan kita pergerakannya tidak boleh di bawah pinggang dan juga tidak boleh melebihi dari bahu. Nah, begitu. Kemudian, nah, ini sudah mulai ke variasi gerakan spesifik, gerak spesifik mulai jalan cepat, ya. Nah, ini permainan atau pengembangan dari tadi teknik-teknik dasar dalam jalan cepat. Ya, di sini ada berjalan biasa dengan garis lurus, ya. Kemudian aktivitas berjalan biasa pada tikungan. Nah, ya, karena di lintasan lari itu kan melingkar, ya. Nah, kemudian aktivitas berjalan cepat pada garis lurus. Nah, ini sama. Nah, ini rangkaian dari awal sampai akhir, ya. Start dalam lari jalan cepat itu kan berdiri, ya. Kemudian salah satu kaki siap melangkah dan satu berfungsi penopang. Nah, ini topang ganda, ya. Ini topang tunggal, ya. Kemudian ini topang ganda lagi yang menapak semua ini, ya. Kemudian sampai sini topang tunggal dan topang ganda. Sebegitu terus gerakannya. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, ya, silakan diamati betul, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing olahraga jalan cepat, ya, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Dan olahraga paling ringan itu adalah jalan. Yap. Begitu penjelasan tentang materi jalan cepat di kelas 8. Jika ada yang kurang berkenan, Ustadz mohon maaf, saya mohon maaf. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui WA. Sekian,
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.